Bisa kepala sakit kayaknya harus minum kopi. Itu habis lagi. Ih, segarnya sudah minum kopi lagi. Isu habis lagi. Masuk. Kau dari mana, Feby? Dari depan isi pusat istri. Oh, seputar kopi kita minum, eh? Soalnya minum kopi. Kenapa tidak minum kopi, Feby? Soalnya biasa, San. Oke. Ini semua kopi, Kak Putri. Iya. Oh, ini baru jam 10, so ke saya berapa gelas nih? Bisa kalau tidak minum kopi nanti kepala sakit, jadi saya harus putar kopi, Feby. Iya, sampai lu suka kecanduan, Putri. Bukan kecanduan, kok itu tuh kebiasaannya saya. Tapi kalau sebanyak ini nih kayaknya suka canduan. Tidak, Feby, ini saya sudah terbiasa begini, Feby. Ini bukan kecanduan. Oh, itu Putri saya punya lupa hektar nanti. Saya bisa kasih pulang. Wow. Nanti besok Ibu Dara datang ya. Oh, jam berapa, Feby? Jam 4 siang begitu. Oh, oke deh. Dah Putri. Iya, hati-hati. Ini pintu bersama. Dah. Sudah malam lagi, Safanya harus minum kopi. Safa pusing sekali nih.
enak sekali nih. Kayaknya sama main HP sambil minum kopi enak deh. Ih, pada masuk pagi lagi. Iya, tunggu. Ih, kayak Vera masuk. Put, itu kenapa Put? Bisa aman, salah. Tapi lu pusat begini nih. Tidak. Iya, baru lu lama sekali nih. Kenapa? Sangkanya kurang tidur, Sa. Ya sampai yang gara-gara lu minum kopi terlalu banyak kemarin. Kayaknya tidak deh, Feby. Tapi bisa jadi karena lu minum kopi kemarin kayaknya sudah 5 gelas aku pagi-pagi nih. Ya sampai malam juga lu minum kopi. Kayaknya bukan kopi deh. Sampai memang tidak bisa tidur. Teman-teman, kayaknya ada bahasa bisa minta bantuan ya. Kayaknya kepala saya pusing sekali nih. Bagaimana kalau minum obat tidur? Saya ada, nanti saya kasih lu kalau minum. Nanti malam-malam itu lu minum. Sampai ambil ya. Ah. Ini nih obat. Ini nanti minumnya jam berapa, Feby? Nanti kayak jam 7 atau jam 8 begitu minum supaya nanti mengantuk. Kayak jam 9 bisa mengantuk, supaya bisa tidur. Oke, terima kasih, Feby. Nanti ntar malam saya minum. Terima kasih. Putri nanti kan pulang dulu ya, nanti jangan lupa minum. Soalnya lu istirahatnya pucat sekali nih. Terima kasih, Feby. Hati-hati. Dadah. Dulu. Iya. Sejam 5 nih pagi. Sudah jam 7 harus minum obat tadi. Ayo. Ini kayak harus minum kopi, hati tidur ini nih.
Halo Feby, Suminum. Hah? Tugas apa? Oh, kau kirim. Oke, oke, saya buka. Terima kasih, oke. Sudah fokus ini, Nek. Bagaimana saya tidak fokus nih, aduh. Kopi juga sudah habis, harus. Baru sudah malam, kayaknya kios tutup nih. Bagaimana sudah ya? Sudah malam nih. Bagaimana sudah kopi tidak ada nih. Aduh, saya kepala pusing sekali. Saya sudah fokus kerja nih. Saya sudah kerja lagi nih. Saya sudah fokusnya, saya harus tidur nih. Putri, hei, Bibi. Kenapa lu? Daripada kau sampai kampus, sampai kumpul ini, ibu lagi petugas juga. Saya tidak fokus nih, saya pusing sekali. Saya kepala sakit sekali nih. Kenapa bisa begitu? Saya sudah tahu lagi, tapi saya minum obat itu tidak mempan nih, obat yang aku kasih tuh. Saya tidak tidur. Dari tadi aku sampai bisa tidur. Iya nih. Saya punya kopi juga habis lagi, saya tidak tidur nih. Saya kepala pusing sekali kalau minum kopi. Feby, kau bantu saya dulu, Kak. Saya sudah minum obat. Ini karena efek ini kopi Putri, makanya kau sampai bisa tidur. Kalau kau sampai minum kau kepala sakit, kau gelisah begitu toh. Tolong saya dulu, Kak Feby. Masalahnya saya sudah minum obat tapi tidak mempan nih, Feby. Fix, ini kan kau suka canduan kopi, jadi kau bisa lepas lagi. Harus bagaimana, Feby? Tolong dulu, kok. Bagaimana kalau ini, saya ini ada kenalan ini konselor begitu. Bagaimana kalau ini Putri bisa aja begitu kok? Itu tuh bagaimana, Feby? Itu nanti kayak lu kayak konsultasi begitu tentang lu punya bagaimana lu pakai minum kopi itu jangan sampai kayak ada solusi bisa lu bisa kasih kurang toh daripada lu kayak kasihan banyak sampai bisa tidur kepala sakit. Feby, tolong dulu, Feby. Coba saya tes telepon ya. Iya. Halo Ain, ada sibuk kan? Ini kan bisa pergi ke situ kok besok jam berapa? Jam 10 ya, oke. Nanti ini kami langsung ke tempat saja ya. Ya. Oke, selamat pagi. Putri, nanti besok kita ini saya antar Putri ke tempat ini
ini apa konselor itu saja ya, nanti ini Putri konsultasi dengan dia. Iya, Bibi. Oh baik, saya Putri, nanti saya pulang dulu, besok baru kita ketemu jam 9 begitu ya, baru kita ketemu. Oh, kau lagi istirahat ya? Iya, Bibi. Oke. Terima kasih, Bibi. Oke, dapur. Iya. Masuk tuh ke sini. Halo, silakan masuk. Halo, silakan duduk. Bagaimana? Apakah ini sudah nyaman? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah nyaman, kalau boleh tahu karena kita mungkin baru pertama kali kenal ya. Mungkin namanya Adi siapa? Oh, baik, Pak. Perkenalkan nama saya Putri, Pak. Oh, nama Putri ya. Oh, berarti kemarin ya mungkin temannya Feby ya? Iya. Oke, kalau itu perkenalkan nama saya juga ya. Kan nama lengkap saya Francis Terus tadi bisa panggil saya Pak Frans. Ya. Oke. Mungkin hari ini karena kita belum membahas bagaimana permasalahannya Putri ya, karena saya belum tahu juga ya. Mungkin hari ini Hari Putri hanya mengisi instrumen ya, mengisi instrumen supaya saya tahu apa saja masalahnya Hari Putri ya. Ya, silakan disiap. Sudah? Oke, kalau sudah, masih banyak ya. Mungkin hari ini pertemuan kita hanya membahas ini saja dulu. Mungkin Putri kau seminar hari apa? Mungkin di minggu depan, Pak, saya kasih. Minggu depan hari Senin. Senin. Iya. Oke. Jadi 4 hari lagi ya. Iya. 4 hari lagi. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini dulu ya. Sampai jumpa di hari Senin ya. Mungkin jam berapa ya? Pagi, Pak, biasanya. Pagi. Iya. Jam 9 lah ya. Oke. Jam 9 ya. Oke. Terima kasih Putri ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Ya. Halo pagi. Putri. Silakan dulu Putri. Terima kasih. Bagaimana? Apakah ini sudah nyaman? Sudah, Pak. Oke. Apa kabar hari ini Putri? Kabar baik, Pak. Saya capek karena hari malam suntuk, Pak. Oh, hari ini Putri harus sampai ya. Iya. Sampai itu. Oke, kenapa ya? Hari ini tadi dari mana? Dari kos, Pak. Dari kos. Tadi dengan siapa? Dan Feby, Pak. Dengan Feby. Feby di mana sih? Ada di luar. Oh di luar kan? Oh, kenapa ya? Dia tinggal di luar ya. Putri hari ini Putri jangan kaku ya, santai saja, jangan tegang. Hari ini Putri anggap saja kakaknya Putri saja, jangan tegang ya. Pokoknya santai dengan diri saja. Oke, sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang proses prosedur hari ini. Jadi proses prosedur hari ini Hari Putri menceritakan apa saja kepada saya, jangan menutup-tutupi, terbuka saja kepada saya karena saya juga mempunyai asas kerahasiaan ya. Saya tidak akan diluaskan apa yang diceritakan oleh Hari Putri ya. Saya akan menceritakan ke siapapun, apalagi ke Feby. Meskipun saya mendengarnya Feby, saya akan tidak menceritakan itu ke Feby ya. Oke. Yang kedua itu Hari Putri terbuka jujur ya, jujur kepada saya tentang apa saja permasalahan yang Hari Putri alami. Bagaimana, setuju? Iya, setuju. Oke, kalau Putri setuju, kita mulai diskusi kita hari ini ya. Oke.
Jadi Adik Putri karena Adik Putri kemarin sudah datang kepada saya untuk melakukan isi instrumennya, dan ternyata instrumen Adik Putri ini mempunyai permasalahan kecanduan kafein atau kecanduan kopi. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana solusi, bagaimana cara mengatasi untuk mengurangi atau menghilangkan permasalahan ini, untuk Adik Putri ini bisa melakukan kegiatan sehari-hari itu dengan baik atau dengan tenang. Bagaimana, setuju Adik Putri? Setuju Pak. Oke, apakah sudah siap untuk kita hari ini? Siap Pak. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Saya boleh tahu karena Adik Putri kemarin hanya mengisi instrumen saja. Saya ingin memberitahu Adik Putri apa permasalahan Adik Putri sehingga Adik Putri ini bisa mengkonsumsi kopi ini terlalu banyak. Bisakah cerita Adik Putri? Baik Pak, saya merasa minum kopi sudah terlalu berlebihan Pak, karena satu hari itu bisa menghabiskan 10 sampai 13 gelas Pak. Oke, dari 10 sampai 13 gelas tadi. Ya, kenapa Adik Putri ini meminum kopi ini sampai sebanyak itu? Jadi awalnya pas saya masuk kuliah Pak, jadi awalnya itu saya minum untuk bergadang dengan tugas, tapi saya sering jadi lebih banyak mengkonsumsi kopi Pak. Awalnya hanya untuk mungkin mengerjakan tugas di malam hari ya, seperti itu tidak artinya berlebihan sampai 10 sampai 15 gelas dalam satu hari ya. Oke, sekarang apa yang kamu rasakan akibat dari Adik Putri itu mengkonsumsi kopi? Baik Pak, saya rasakan itu saya sering jadi susah tidur. Soal itu kalau saya belum mengkonsumsi kopi itu Pak, saya malah sakit, terus rasa gelisah gitu Pak, dan saya merasa tidak nyaman gitu Pak kalau saya belum mengkonsumsi kopi Pak. Oh, jadi Adik Putri ini kalau tidak minum kopi ini merasa tidak nyaman ya, sering gelisah bahkan sakit kepala pada malam hari ya. Ya Pak, rasanya itu saya harus minum kopi dulu baru saya bisa beraktivitas Pak. Oke, dari cerita Adik Putri tadi tampaknya kopi sudah memenuhi kebutuhan Adik Putri sehari-hari ya. Maka Adik Putri ini harus meminum kopi untuk menemani ketika bekerja tugas ya. Oke, Adik Putri saya kita ke tahap yang berikutnya ya. Tolong jawaban dengan jujur lagi kepada saya. Oke, pertanyaan Adik Putri, dalam sehari biasanya Adik Putri itu meminum kopi itu berapa gelas? Dalam sehari itu bisa sampai 10 sampai 13 gelas Pak. 10 sampai 13 gelas ya. Apakah pernah Adik Putri itu mengurangi untuk meminum kopi dalam satu hari? Pernah Pak, tapi cuma bisa bertahan sekali saja Pak. Pada saat Adik Putri mengurangi, apa yang Adik Putri rasakan? Saya sakit kepala Pak, terus mengantuk, tidak fokus, dan saya mudah kesal Pak. Apakah mengonsumsi kopi ini sudah mengaruhi pola tidur Adik Putri? Ya Pak, saya sering tidur lewat dari jam 2 pagi Pak, bahkan saya tidak tidur Pak. Apakah Adik Putri pernah merasa bahwa konsumsi kopi ini sudah bermasalah kepada kesehatan Adik Putri? Ya Pak, saya sadar bahwa ini sudah berlebihan Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi karena Adik Putri sudah di tahap pertama ya, sudah jujur kepada saya, sudah mau terbuka. Terima kasih banyak Putri. Mungkin selanjutnya kita akan ke tahap berikutnya ya. Dan sebelum itu Adik Putri harus mengisi kuesioner dulu. Jadi isi kuesionernya Adik Putri isikan secara jujur ya, jangan ditutup-tutup. Adik Putri. Sudah? Oke, terima kasih ya. Oke, Adik Putri sudah mengisi kuesioner. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya ya. Jadi dari skala 1 sampai 10, seberapa penting untuk mengurangi konsumsi kopi ya? Mungkin di angka 8 Pak. Oh, jadi mungkin di angka 8. Kalau saya boleh tahu, kenapa Adik Putri memilih angka 8? Kenapa tidak memilih angka 4 atau memilih angka 2? Karena saya sudah merasa terganggu Pak, hidup saya tidak teratur dan juga
bahasanya kuat ya, bahasanya kuat. Menurut kamu apa yang membuat kamu itu ingin mau berubah? Karena saya ingin tidur saya lebih baik dan lebih sehat. Oke. Jadi artinya di sini sebenarnya Adik Putri ini sudah memiliki untuk mau berubah ya, dan tahu apa manfaatnya ya. Oke. Selanjutnya ya, tahap selanjutnya. Jadi saat Adik Putri minum kopi ya, apa yang kamu pikirkan? Saya pikirkan tuh Pak, kalau saya tidak mengonsumsi kopi, saya jadi tidak fokus Pak. Kalau kita mengonsumsi kopi, jadi Adik Putri tidak fokus. Apakah pikiran bahwa Adik Putri ini kalau tidak mengonsumsi kopi, apakah Adik Putri tidak bisa fokus? Kalau dipikir-pikir itu tidak selalu benar Pak, karena kadang saya bisa mengerjakan semuanya Pak. Mungkin apa pikiran realistis yang mungkin Adik Putri pikirkan? Mungkin saya tetap bisa fokus tanpa minum kopi, tapi mungkin membutuhkan waktu yang mungkin saya bisa menyelesaikan diri Pak. Oke, itu bagus sekali ya. Kita sudah mengetahui apa jika Adik Putri ini tidak mengonsumsi kopi ya. Bagus sekali. Terima kasih banyak ya. Oke, misalnya, sekarang bagaimana kalau kita membuatannya? Apakah Adik Putri setuju? Boleh. Oke, kalau Adik Putri setuju, jadi minggu pertama itu Adik Putri karena Adik Putri mengonsumsi 13 gelas saja, Adik Putri bisa mengurangi menjadi 8 gelas. Tapi minggu keduanya Adik Putri bisa mengurangi menjadi 5 gelas, dan minggu ketiganya Adik Putri bisa mengurangi secara bertahap sampai Adik Putri tidak mengonsumsi lagi ya. Baik Pak, saya bisa mencobanya. Oke, Adik Putri. Ketika Adik Putri memilih untuk mencoba meminum kopi, ada rasa untuk mencoba minum kopi, Adik Putri bisa menggantinya mungkin dengan air putih, atau tidak berolahraga, atau tidak mungkin pergi ke teman untuk bercerita-cerita ya, untuk menghilangkan atau mengurangi untuk mengkonsumsi kopi ya. Apakah bisa Adik Putri? Baik Pak, saya akan mencoba. Oke, terima kasih Adik Putri. Sekarang saya akan memberi tugas rumah ya. Tugas rumah untuk Adik Putri laksanakan, dan harus laksanakannya. Jangan menunda-nunda atau memikirkan kopi lagi, tapi Adik Putri harus melihat apa yang harus dikerjakan oleh Adik Putri. Oke. Jadi saya sudah tulis di sini Adik Putri bahwa yang pertama itu Adik Putri harus mencatat jumlah kopi yang Adik Putri kurangi. Nah, dalam sekali kerja. Habis itu yang keduanya mencatat situasi yang memicu keinginan untuk meminum kopi. Ya, dari minggu ini sampai minggu berikutnya ada beberapa situasi keinginan untuk meminum kopi ya. Oke. Yang ketiga itu mengganti sesuatu atau 12 kopi dengan air putih. Jadi air putih ini mengganti kopi tadi dengan air putih. Nah, air putih juga bisa mencatat di sini. Yang keempat itu mengurangi konsumsi kopi pada malam hari. Jadi air putih itu harus bisa mengurangi konsumsi kopi pada malam hari ya, supaya air putih bisa tidur lebih tenang, dan supaya tidak ada lagi tidur di atas jam 10 ya. Oke. Maka air putih setuju dengan tugas yang saya berikan atau ada keberatan? Setuju. Oke, kalau Putri setuju, terima kasih banyak. Ini tugas dari Putri. Jadi terima kasih Putri, tolong dikerjakannya. Oke. Jadi hari ini kita sudah membahas banyak ya, tentang Adik Putri mengalami kecanduan, sudah menggali masalahnya tadi, sudah serta memberikan langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi kopi ya. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa yang dirasakan oleh Putri pada konser ini? Baik Pak, yang saya sebut saya lebih merasa lebih menyampaikan masalah saya, dan saya merasa punya cara untuk mulai menguranginya Pak. Oke, terima kasih banyak ya. Saya beri jempol kepada Putri. Terima kasih banyak karena sudah jujur ya. Karena Putri berubah itu tidak selalu tidak selalu berubah, tapi harus membutuhkan proses untuk memulihkan kembali untuk Adik Putri menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya ya. Jadi yang pertama yang terpenting untuk Adik Putri, ketika Adik Putri mau mencoba
mencobalah dengan pakai hati, pokoknya harus melawan kecanduan yang Adik Putri alami. Jadi Adik Putri apa yang Adik Putri rasakan itu tidak, contohnya hari ini Adik Putri langsung mengurangi, tapi pasti ada hambatan-hambatan yang Adik Putri alami. Jadi lawan hambatan itu untuk mengurangi konsumsi tadi. Baik, Pak, terima kasih. Oke, Adik Putri mungkin karena waktu kita sudah diberi waktu ya, hari ini sesi khusus kita berakhir ya. Jadi kalau ada masalah atau apa, datang saja kembali ke sini. Saya siap membantu Adik Putri. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Adik Putri. Selamat siang. Terima kasih. Adik Putri.